Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iip Zakiah, guru DPK PAI di SMK Darul Abror. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai beriman kepada qada dan qadar. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan hukum atau keputusan, sedangkan qadar adalah jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi, qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat irodahnya untuk segala makhluk, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali. Wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan irodah atau kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Takdir ada dua macam. Yang pertama, takdir mubrom, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Selanjutnya, yang kedua, takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selanjutnya, hubungan takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Takdir merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan untuk merubah takdir. Doa merupakan permohonan dan pengharapan, sedangkan tawakal merupakan sikap pasrah dan ikhlas atas keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai hubungan takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal, saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk menentukan cita-cita. Selanjutnya, yang pertama, saya menugaskan kepada peserta didik untuk menganalisis takdir yang dimiliki sehingga menjadikan takdir itu sebagai aset yang dimiliki sebagai modal untuk meraih cita-cita. Yang kedua, langkah-langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita sebagai ikhtiar. Yang ketiga, pendekatan ilahiyah melalui doa agar mendapatkan izin dari ridho atas ikhtiar yang dilakukan. Yang keempat, tawakal dibuktikan dengan keyakinan apapun hasilnya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut presentasi peserta didik yang memberikan gambaran pemahaman mengenai hubungan takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal.
Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.